kita punya masalah, kalau kita punya kunci untuk menyelesaikan masalah itu, mungkin kita tidak bakalan bingung ataupun eh, apa nggak bakalan resah atau gimana ya. Contoh, ketika anak kecil ketika kehilangan pulpen, mereka pusing gitu ya dengan masalahnya. Tapi kalau kita sudah menemukan solusinya atau jalannya, ataupun sudah menguasai ilmunya, kalau misalkan kita gitu ya udah dewasa ataupun orang sebagai orang tua, misalkan hilang pulpen, paling ya kita beli lagi aja gitu. Tapi dari langkah anak kecil pun ketika kehilangan pulpen sangat luar biasa pusingnya gitu. Nah, begitupun kita gitu ya saat ini yang sedang kebingungan, yang sedang mengalami masalah. Oke guys, kembali lagi bersama saya Kak Koswara. Seperti biasa saya mau sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman pada kalian semua. Seperti biasa saya mau upload video setiap hari, satu kali video. Di video kali ini saya mau sharing, berbagi cerita ataupun ngobrol santai bersama kalian semua yang menyimak di video ataupun di konten saya ya. Sebentar. Nah, di video kali ini saya mau cerita bagaimana pengalaman kalian setelah memperbanyak amalan-amalan sholawat. Apa aja yang sudah kalian rasakan setelah mengamalkan zikir-zikir sholawat ya. Sedangkan di dalam keterangan itu bahwa kalau kita memperbanyak sholawat, kita diberikan kelimpahan rezeki yang luas, diberikan kemudahan segala urusan, dan tergapainya semua hajat, dan kita akan mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Nah, buat kalian semua, apa aja yang sudah kalian rasakan setelah mengenal ilmu sholawat ataupun setelah memperbanyak zikir-zikir sholawat gitu. Nah, di video kali ini saya akan bercerita pengalaman saya setelah memperbanyak mengamalkan sholawat setiap hari dirunitaskan, dan apa aja yang sudah saya rasakan. Nah, selain itu, jika kalian sudah juga merasakan apa aja yang sudah kalian rasakan setelah mengenal sholawat, bisa dituliskan di dalam komentar ya, kita sharing bersama. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT dan diberikan kebahagiaan, tergapainya semua hajat-hajat kita, doa kita, dan mendapatkan keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Nah, di video kali ini tentunya setelah mengenal ilmu sholawat ataupun zikir-zikir sholawat ya, kita baca sholawat. Terkadang kalau kita sedang tidak sedang resah, sedang kurang baik-baik saja gitu ya, tapi setelah mendengar sholawat itu atau mengamalkan sholawat, kita diberikan hati yang tenang, diberikan diberikan jalan, dimudahkan segala urusan, dan itu pun yang sudah saya rasakan juga gitu. Dan ternyata emang sangat luar biasa ya ketika kita sering mengamalkan sholawat, mendengarkan amalan-amalan sholawat, dan banyak juga ya orang lain yang sudah merasakan juga khasiatnya, dahsyatnya setelah memperbanyak sholawat. Saya sering juga menyimak gitu ya, melihat konten-konten orang lain bahwa dengan berkahnya sholawat bisa dilunaskan semua hutangnya, terus lagi dilancarkan segala urusannya, terus dengan mudahnya mendapatkan jodoh gitu ya. Terus ada lagi yang dimudahkan saat bekerja, dilancarkan rezekinya gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua juga bisa mendapatkan ataupun merasakan apa yang orang lain juga rasakan. Nah, mungkin di dalam video kali ini ternyata setelah kita mengenal sholawat, banyak ketenangan dan kemudahan dan kelancaran gitu, dan berikan perlindungan oleh Allah SWT apapun keadaan kita gitu, walaupun sedang sulit, sedang susah, sedang diberikan cobaan ataupun ujian gitu ya. Dan tentunya kita punya masalah, kalau kita punya kunci untuk menyelesaikan masalah itu, mungkin kita tidak bakalan bingung ataupun nggak bakalan resah atau gimana ya. Contoh, ketika anak kecil ketika kehilangan pulpen, mereka pusing gitu ya dengan masalahnya. Tapi kalau kita sudah menemukan solusinya atau jalannya, ataupun sudah menguasai ilmunya, kalau misalkan kita gitu ya udah dewasa ataupun orang sebagai orang tua, misalkan hilang pulpen, paling ya kita beli lagi aja gitu. Tapi dari langkah anak kecil pun ketika kehilangan pulpen sangat luar biasa pusingnya gitu. Nah, begitupun kita gitu ya saat ini yang sedang kebingungan, yang sedang mengalami masalah, yang sekarang mungkin yang sedang punya ujian oleh Allah SWT. Dan tentunya kita yakini bahwa apapun urusan kita,
semuanya atas izin Allah. Ketika kita diberikan ujian, diberikan keberkahan, diberikan jalan pun itu atas izin Allah. Mungkin saja ketika kita sedang diuji oleh Allah dan kita belum menemukan jalannya ataupun solusinya, kita sedang diuji kesabaran kita istiqomah saja meyakini kepada ajaran yang sudah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya kalau kita selalu di jalan yang baik, insya Allah akan menemukan juga hal yang baik gitu. Jangan sampai ketika kita sedang terkena ujian, cobaan ataupun musibah, maka jangan sampai kita ada di jalan yang salah gitu. Nah, mungkin itu ya yang saya rasakan setelah mengenal sholawat gitu. Dan selain itu, ketika kita sudah mengamalkan sholawat ya, karena kita sering mengamalkan sholawat, entah itu sholawat Jibril, sholawat Munjiat misalkan, atau sholawat Nabi, apapun sholawatnya gitu ya, itu kalau satu hari tidak mengamalkan juga rasa ada yang kurang gitu, seolah-olah ketika kita beraktivitas seolah-olah kita nggak pakai baju atau gimana gitu ya, ngerasa hampa aja gitu. Dan kalau kita sudah sering membiasakan membaca sholawat di pagi hari ataupun setelah beraktivitas ataupun setelah menjelang sholat isya gitu ya, itu kalau kita sudah menjalankan sholat waktu juga, setelah sudah mengamalkan sholawat, kita selalu diberikan ketenangan hati ini gitu. Dan mudah-mudahan apapun sholawatnya, berapapun yang kita bacakan sholawatnya, kita mendapatkan kelimpahan rezeki yang luas gitu. Nah, buat teman-teman, saya kasih saran dan masukan, jika kalian saat ini sedang punya masalah dalam keuangan, masalah dengan teman kita, saudara kita, ataupun masalah yang lainnya, maka yuk mari kita perbanyak sholawat, memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah tersebut kita diberikan jalan dan petunjuk oleh Allah SWT, diberikan perlindungan oleh Allah SWT, dan diampuni dosa-dosa kita di masa lalu kita atas kesilapan kita disengaja maupun tidak disengaja gitu. Dan siapa sih gitu ya di dunia ini, tentunya saya secara pribadi juga sama banyak salahnya dalam perkataan, mungkin penglihatan ataupun cara kerja saya, pola pikir saya gitu ya. Dan tentunya berapapun dosa kita, apapun dosa kita, ketika kita mengakui kesalahan kita, ataupun itulah yang harus kita patut akui gitu, kesalahan kita. Dan sangat sombong juga ketika kita tidak bisa mengakui kesalahan kita gitu di hadapan Allah SWT. Dan dengan begitu juga Allah mempersulitkan rezeki kita ataupun permasalahan kita tidak selesai gitu. Dan mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita ketahui kesalahan kita mohon ampun kepada Allah SWT, langkah demi langkah apa yang sedang kita alami saat ini mudah-mudahan menjadi sebuah pelajaran hidup. Dan tentunya kita di dunia ini selain mendapatkan kebahagiaan, tentunya juga pasti mendapatkan kesulitan, kepedihan, bahkan kita mendapatkan kesedihan juga gitu ya. Nah, tinggal kita bagaimana menghadapi ketika kita sedang mendapatkan kebahagiaan, saat ketika kita mendapatkan kepedihan, mendapat kesulitan, mendapatkan kesedihan gitu ya. Nah, tentunya kita harus bisa memposisikan keadaan kita, memposisikan sikap kita, pola pikir kita. Dan tentunya kalau kita bisa menghadapi semua itu, gak usah khawatir, karena di setiap ujian, di setiap kesedihan, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan jalan Allah berikan kepada kita semuanya. Paling itu ya yang saya sampaikan di video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Saya sharing, berbagi cerita, salam silaturahmi. Saya Eka Koswara, dan yang sudah menyimak channel ini ataupun sudah mendukung mengikuti channel ini, terima kasih banyak. Semoga di lain waktu saya bisa silaturahmi lagi di channel YouTube ini dan bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Paling itu yang saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan jika ada saya masukan bisa dituliskan di dalam komentar. Dan jika kalian baru menyimak video ini, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.